Sejarah kelam Pemilu 1955, penculikan hingga pembunuhan. Sengitnya pertarungan antar partai dan meruncingnya friksi politik di pemilu tahun 1955 berdampak pada munculnya gangguan keamanan. Keadaan ini diperparah dengan persoalan gejolak daerah warisan revolusi yang tak kunjung usai. DITII yang menafikan keberadaan Republik Indonesia masih menjadi ancaman serius penyelenggara pemilu di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Gangguan keamanan itu muncul sejak masa persiapan pemilu. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI kepada pemerintah, seperti terekam dalam Inventaris Arsip Sekretaris Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 sampai 1959 nomor arsip 1916 koleksi ANRI, daerah-daerah yang relatif aman tidak mendapat gangguan keamanan selama distribusi logistik dan pendataan pemilih, antara lain Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Nusa Tenggara. Daerah-daerah tersebut dapat menyelesaikan proses pendataan pemilih 1 bulan kemudian, pada akhir Juni 1954 atau sebelumnya. Sementara daerah-daerah yang terdapat gangguan keamanan seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan beberapa kecamatan di Tasikmalaya, Jawa Barat, proses pendaftaran pemilihannya berlangsung lebih lama. Kendala berikutnya seperti pada beberapa desa di Kalimantan yang penduduknya buta huruf adalah harus menunggu pendaftaran dari desa lain untuk melakukan pendataan. Persoalan transportasi baik darat maupun laut, angkutan sungai yang terbatas juga menjadi penghambat petugas panitia pendaftaran pemilih. Selama proses pendataan itu, beberapa panitia gugur dalam menjalankan tugas akibat tindakan gerombolan-gerombolan yang mengganggu proses jalannya pemilu. Percobaan pembunuhan dan penculikan. Di daerah Yogyakarta terjadi percobaan penculikan terhadap orang-orang pemerintahan. Kejadian ini berkaitan dengan konstelasi politik jelang dilangsungkannya pemilihan umum. Salah seorang anggota Dewan Pimpinan Masyumi daerah Yogyakarta, Kiai Haji Mansur, dengan dibantu oleh Wardani warga Sentolo, Haji Muhammad Dimyati warga Muntilan, Noto Somadarmo Lurah Desa Wates, Hadi Sajidi pembantu letnan staf regional 1 Batalion 13, dan Baroji pegawai STB Negeri Wates dilaporkan akan melakukan penculikan dan penggarungan terhadap tokoh-tokoh terkemuka yang menyokong pemerintahan, PNI, PKI, dan lainnya pada wilayah tersebut. Aksi itu mereka rencanakan pada tanggal 12 atau 13 Januari 1954, tepat pada pukul 1 malam. Namun maksud jahat itu gagal karena perencanaan aksi telah bocor dan Kiai Haji Mansur telah ditangkap polisi. Kasus ini termuat dalam surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung Indonesia nomor PLX/C-2/625-3/3 yang tercantum dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 sampai 1959 nomor arsip 1108. Selain kejadian di Yogyakarta, selama masa persiapan pemilu terdapat beberapa panitia badan penyelenggara pemilu di daerah yang diculik dan gugur ketika menjalankan tugas. Akting Gubernur Sulawesi, Donggeng Deganangsa, melaporkan kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri pada 5 Mei 1956 tentang adanya penculikan terhadap anggota panitia penyelenggara pemilu di wilayahnya. Mereka yang hilang adalah Andi Jiji, anggota P3 Pinrang yang diculik di sekitar Pinrang pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 20 Agustus di rumahnya dan dibawa masuk ke hutan, dan Muhammad Yunus, anggota PPS Pinrang yang hilang sejak 7 Juli 1955 di sekitar Pinrang.
Menurut keterangan korban, korban dipaksa masuk hutan oleh segerombolan dengan disertai ancaman. Keduanya belum kembali hingga laporan disampaikan. Laporan tentang peristiwa itu tercatat dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 sampai 1959 dengan nomor arsip 1133. Kemudian di Brebes, Jawa Tengah dilaporkan 10 orang panitia penyelenggara pemilu gugur dalam menjalankan tugas. Dan semua korban dilaporkan meninggal akibat diculik kemudian dibunuh sekelompok gerombolan pengacau.